Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan keluarga. Ya. Pada hari ini, Ibu akan memberikan tentang pelajaran matematika wajib, yaitu pertemuan ke-12. Ya, pertemuan ke-12. Yaitu tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Ya. Tetapi sebelum Ibu masuk ke sistem persamaan linier 3 variabel, Ibu akan membahas latihan soal, yaitu pada tanggal 4 bulan 10 atau 5 dan 6 bulan 10, yaitu pada pertemuan ke-11, yaitu tentang persamaan linier 2 variabel. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, Ibu bahas tentang sistem persamaan linier 2 variabel, yaitu dengan cara eliminasi boleh, dengan cara substitusi boleh, dengan cara gabungan atau campuran eliminasi dan substitusi boleh. Ya. Tetapi kalau diminta cara yang diinginkan, itu harus kalian laksanakan dengan cara yang diinginkan oleh soal tersebut. Ya. Baik, nomor 1. Yang diminta adalah cara eliminasi murni atau cara eliminasi saja, ya, yaitu 3 kali X plus 2 min 2 kali Y plus 3 sama dengan 8. Ya, dan yang kedua, 5 kali X plus 2 plus 3 kali Y plus 3 ditambah sama dengan 45. Pertanyaannya, tentukan penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Ya, langkah pertama, persamaan pertama ini belum sempurna ya, jadi kita sempurnakan dengan cara 1 per 1 ya, yaitu 3 kali X ditambah 3 kali 2 dan min 2 kali Y ditambah dengan min 2 kali 3 ya, sama dengan 8. Itu persamaan pertamanya ya. Persamaan kedua juga demikian, 5 kali X ditambah dengan 5 kali 2 dan plus 3 kali Y ya ditambah dengan 3 kali 3 sama dengan 45. Itulah persamaan kedua ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, yang X dengan X, yang Y dengan Y. Jadi kita tinggal geser-geser saja ya. Kita geser-geser, yang kanannya harus konstanta ya. Begitupun persamaan yang kedua. Setelah kita kalikan 1 per 1, kita geser-geser ya, konstantanya sebelah kanan ya. Fungsi X dan fungsi Y ya. Kita akan mengeliminasikan eliminasi pertama karena permintaannya eliminasi, jadi nggak boleh ada yang substitusi, jadi harus eliminasi semuanya ya. Yaitu persamaan pertama 3X min 2Y sama dengan 8. Kemudian yang kedua 5X plus 3Y sama dengan 26. Di sini terserah kalian ya, syarat dari eliminasi yaitu koefisien X harus sama atau koefisien Y harus sama. Sama apanya? Koefisiennya. Yang pertama. Yang kedua, tandanya harus berlawanan. Kenapa? Tujuannya supaya bisa mempermudah suatu perhitungan. Ya. Nah, sekarang kita mau mencari yang mana dulu nih? Kita mau mencari yang Y. Kalau mau mencari nilai Y, berarti X-nya harus dihilangkan. Nah, ini X harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan X-nya? Yaitu dengan perkalian. Yang pertama kita kalikan 5, yang kedua kita kalikan 3. Tujuannya agar koefisien X-nya sama besar. Ya, itu yang pertama. Ini sudah kita kalikan 5 dan kita kalikan 3 ya. Masing-masing kita kalikan 5, ini dikalikan 5 juga, yang 8 dikalikan 5 juga. Dapatlah dia 15X min 10Y sama dengan 40. Ya. Begitupun yang kedua, kita kalikan 3. Kenapa? Karena supaya dia sama koefisien X yang pertama dan yang kedua. Ya. Jadi 3 dikalikan 5X, 15X.
3 dikali 3Y, 9Y, 3 dikali 26, 78. Ya. Nah, sekarang koefisiennya sudah sama, supaya dia hilang diapakan? Kita beri tanda negatif. Kalau kita beri tanda negatif, berarti persamaan keduanya, persamaan yang ada di bawahnya, berubah tanda. Dari plus menjadi min, karena kita kalikan min. Ini juga dari plus menjadi min, nah ini juga dari plus menjadi min. Persamaan pertama tidak berubah ya, yang letaknya di bawah. Ya. Kemudian karena dia sudah hilang, karena sama, dan tandanya sudah berlawanan, ya, maka kita selesaikan yang Y-nya. Jadi min 10Y plus kali min 10Y min 9Y, berarti min 19Y. Ini 40 min 78, berarti min 38. Maka Y-nya adalah pembagian dari min 38 dengan min 19. Hasilnya 2. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita dapat nilai Y sama dengan 2 ini, kemudian kita eliminasi lagi yang kedua. Ya, kita eliminasi yang kedua dengan cara yang sama dengan eliminasi yang pertama, tetapi kita akan mencari nilai X dulu. Ya, jangan mencari Y lagi. Y-nya kan udah dapat. Kita cari X-nya. Ya, berarti kalau kita cari X-nya, mana yang kita harus hilangkan? Si Y. Ya, koefisien Y dan fungsi Y harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita kalikan yang satu, persamaan pertama kita kalikan 3, persamaan kedua kita kalikan 2. Ya, masing-masing kita kalikan 1. Ya, dapatlah persamaan ini. Ya, kemudian karena tandanya sudah sama, sudah berbeda, sudah berbeda, kemudian sudah berlainan tanda, maka di sininya kita jumlahkan saja. Ya, kalau kita kurang berarti tandanya sama. Ya, supaya tidak sama berarti kita kurangkan. Ya. Baik, kita hilangkan yang min 6Y dan plus 6Y, berarti tersisalah 9X ditambah 10X, dapat 19X. 24 ditambah 52 dapat 76. Kita bagi X-nya. 76 dibagi 9. Jangan terbalik. Dapat 4. Ya. Nah, inilah dengan cara eliminasi. Jadi semuanya harus eliminasi. Tidak boleh dijadikan eliminasi, kemudian diambil substitusi. Tidak boleh. Nah, kalau seperti itu kita sebut campuran atau gabungan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Ya. Baik, kita dapatilah penyelesaiannya, yaitu dari yang kecil, ya, dari X, Y berarti 4,2. Jadi koordinatnya atau penyelesaiannya adalah X, Y, yaitu 4,2. Ya. Kita lanjut, permintaan soal adalah substitusi murni. Substitusi itu artinya memasukkan nilainya, memasukkan nilai yang diinginkan. Ya, misalnya contoh yang sama ya, contoh yang sama ya. Apakah hasilnya nanti akan sama? Misalnya ya. Cara substitusi seperti ini ya. 3X min 2Y sama dengan 8. Nah, kita akan mencari Y-nya dulu boleh, X-nya dahulu juga boleh. Ya, di sini Ibu mencari si Y dulu, persamaan Y. Karena ini ada dua buah variabel yang tidak diketahui. Ya, jadi yang mana saja silahkan. Ibu ambil yang 2Y-nya. Kenapa yang 2Y-nya nilainya lebih kecil? Ya. Kemudian min 2Y-nya kita pindahkan ke kanan, yang 8-nya kita pindahkan ke kiri. Ya. Maka kita peroleh suatu persamaan baru, yaitu Y sama dengan 3X min 8 per 2. Per 2 ini dari sini ya. Kemudian kita sudah masukkan persamaan pertama, ya, dapat dia, kita substitusi. Ya, substitusi artinya masukkan nilai yang kita ambil tadi ini. Ya, ke persamaan yang kedua. Yang persamaannya ini lagi persamaan yang belum, ya.
persamaan yang kedua dalam hal ini ya. Nah, Y-nya kita ganti dengan persamaan yang ini, yang kita kotakkan ini, yang kita peroleh dari persamaan pertama. Ya. Jadi persamaan keduanya 5X plus 3Y sama dengan 26. Ya. Maka 5X plus 3 kali Y. Y-nya mana? Ini dia. Masukkan ke sini sama dengan 26. Nah, sampai di sini ya, kita kalikan dengan 2. Begitu. Ya, supaya penyebutnya hilang, supaya cepat mengerjakannya. Kita kalikan yang kiri ini 2. 5X kali 2 10X, 3 kali 2 dapat 9. 3 kali 2 dapat 6. Ya. Nah, kita kalikan masing-masing ya. Setelah kita kalikan, ini boleh kita ambil seperti ini, 3 kali 3X, ya, min plus kali min 8 kali 3, min 24 per 2, sama dengan 26. Nah, di sini kita samakan penyebutnya, yaitu kita kalikan 2. Ya. Kita kalikan 2 jadi 10X, ya, ini kita kalikan 2, 2-nya jadi hilang kan? Ya, jadi 9X min 24, ya, 26-nya kita kalikan 2 juga, yaitu 52. Ya. Nah, sekarang X dengan X, yang variabel dengan variabel, kemudian yang konstanta dengan yang konstanta. Ya. Nah, diperoleh nilainya 4. Ini substitusi pertama. Sekarang substitusi kedua. Masukkan nilai X ke, nah, yang ibu kotakkan tadi, persamaan yang ibu kotakkan, yaitu 3X min 8 per 2. Masukkan X-nya 4. Kita masukkan, kita hitung, dapatlah nilai Y-nya 2. Berarti, ya, untuk substitusi kedua, penyelesaiannya adalah X-nya 4, Y-nya 2. Ya. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu dengan cara gabungan atau campuran antara si eliminasi dengan si substitusi. Nah, kamu mau duluan, yang mana duluan boleh ya. Kamu mau substitusi duluan atau kamu mau eliminasi duluan boleh saja. Ya. Di sini Ibu ambil dengan cara eliminasi dahulu. Ya. Kita kalikan berapa? Berarti di sini kali 5, di sini kali 3. Ya. Kita kalikan satu persatu, dapatlah, karena di sini tandanya sudah sama, maka kita kurangkan. Ya, supaya berbeda tandanya. Nah, kalau dikurangkan, berarti min 19Y sama dengan min 38. Jadi Y-nya dapat 2. Udah ya? Berikutnya, kita substitusi yang kedua, yaitu masukkan atau substitusikan nilai Y, ya, ke persamaan pertama atau kedua, terserah. Jangan persamaan atau kedua yang ini yang sudah kalikan, jangan, tapi yang dasarnya. Ya, kita lihat pada dasarnya. Ya. Jadi pilih salah satu, boleh pertama, boleh kedua. Ibu ambil yang pertama karena apa? Karena nilainya kecil. Ya. Ibu ambil yang pertama, yaitu 3X min 2Y sama dengan 8. Masukkan Y-nya ke dalam persamaannya. Dapatlah X-nya adalah 4. Ya. Nah, kalau sudah masuk nilai X dan Y-nya, maka kita masukkan. Jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah 4,2. Sama ya dengan yang tadi ya. Nah, jadi dari eliminasi substitusi dan gabungan menghasilkan nilai yang sama. Jadi nggak boleh sama. Kalau soalnya sama-sama A, B, C sama-sama soalnya, hanya permintaannya saja yang beda, jadi hasil akhirnya harus sama semua. Ya. Baik anak-anakku, kalau sudah mengerti, jangan lupa sistem kecepatannya ya. Dicek, kamu bisa nggak mengerjakan satu soal 2-3 menit. Ya. Baik, kita lanjut ke pertemuan 12, yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya.
Nah, sekarang sebelum kita pelajari sistem, S itu sistem, P itu sistem, yaitu ya sistem persamaan linier 3, P-nya variabel. Ya. Nah, sebelum itu masuk ke pertemuan ke-12, ini kan sudah Ibu ajarkan di pertemuan 11 ya. Ada eliminasi, ada substitusi, ada gabungan. Begitupun yang 3 variabel sama. Ya. Sebelumnya, nah persamaan 2 ataupun 3 variabel bisa Ibu motivasikan dengan cara atau dengan pokok bahasan yang lain, yaitu pokok bahasan pada peminatan, yaitu eksponen atau logaritma. Ya. Jadi ada hubungan antara matematika dasar dengan matematika peminatan. Ya, contohnya nih Ibu di dalam matematika peminatan kamu sudah diberikan eksponen dan sudah diberikan juga logaritma yang sederhana. Ya. Selesaikan setiap sistem persamaan berikut dengan cara substitusi murni. Nah, mintanya substitusi murni, jadi harus dijawab dengan substitusi murni. Ya, baik. Kita bahas bagian A dulu. 5 pangkat X min 2Y. Nah, ini kan eksponen, masuk eksponen. Sama dengan 5 pangkat min 2. Kebenaran atau kebetulan basisnya atau bilangan pokoknya sama. Berarti kita coret, kita hilangkan, selesaikan pangkatnya. Ini. Ya. Jadi persamaan pertamanya sudah terbentuk. Sedangkan persamaan keduanya nggak perlu kita bentuk lagi, sudah terbentuk juga. Tetapi Y-nya masih di kanan. Harusnya yang di sebelah kanan atau ruas kanan yang konstanta. Ya, jadi kita rubah lagi. Ya, kita rubah. Ya, setelah kita rubah, kemudian kita masukkan, kita substitusikan. Ya, Y sama dengan X plus 2 ini kita masukkan ke persamaan yang X min 2, Y sama dengan min 2. Tuh. Ya, ini kita ubah ke sini. Ke persamaan kedua ya. Ya. Nah, setelah itu kita hitung biasa perkalian satu per satu. Kemudian kita hitung sesederhana mungkin. Dapatkah nilai X-nya min 2. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kamu substitusi lagi. Untuk X sama dengan min 2, substitusi lagi ke persamaan kedua. Nih. X plus 2 sama dengan Y. X-nya berapa? Min 2. Plus 2 sama dengan Y. Berarti Y-nya 0. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah X, Y, yaitu min 2, 0. Jangan terbalik. Ya. Baik, satu bagian B ini hubungan matematika wajib dengan peminatan di logaritma. Ya. Basis 2 logaritma 7 sama dengan 1 plus 2 log A min 3B. Nah, pertanyaannya adalah berapakah 3A? Ya. Nah, dari sini kita jawab dulu. 2 log 7 adalah 1. Nah, satunya kita rubah dengan 2 log. 2 log 2. Ini 2 log 2 kan karena sama kan jadi 1 dia ya. Basis sama bilangan pokoknya ya. 2 log. A-nya masukkan berapa? 18 plus 4B. Ya. Kemudian setelah kita masukkan, kita kalikan 1 per 1 biasa. Ya, setelah itu dapatlah dia 7, 2 log dengan 2 log hilang, dapatlah 7 sama dengan 2 kali A min 3B. 2A min 6B sama dengan 7. Setelah itu, karena dia sudah berbentuk 2A, tinggal kita masukkan lagi ke sini. Kan di sini pertanyaannya adalah berapakah 3A sama dengan 18 plus 4B. Ya. Nah, 3A.
A-nya berapa kita dapatkan tadi? A-nya yaitu 2A. Ya. Min 3. Kenapa min 3 dari mana? Karena 6 ini bisa dibagi 2. Nah, ini juga bisa dibagi 2. Ya. Jadi 3 kali 6B sama dengan 3 kali 7. Jadi 3 semua nih. Dari mana 3 itu? 6 dibagi 2. Ya. Nah, setelah itu kalau Ibu tulis begini dan Ibu tulis begini hampir sama kan ya. Kita tengok ke permintaan dia. Dia permintaannya berapa? 3A. Nah, makanya kita masukkan yang 3A. Nah, 3A sama dengan 18 plus 4B ini kita masukkan ke persamaan pertama. Mana persamaan pertama? 2 log 7 sama dengan 1 plus 2 log A min 3B. Ya, jadi kita masukkan ke situ. Ya, setelah kita sempurnakan, kita substitusi, dapatlah dia persamaan pertama. Nah, baru sudah dapat persamaan pertama, baru masuk ke pertanyaannya. 3A sama dengan 18 plus 4B adalah, ya kita lihat di sini, 2. Ya, berarti 2 kali yang, ya, kali dengan yang si B ini. Ya, 3A berarti boleh kita masukkan ke 3A-nya dan atau ke 2A-nya ya. 2A A-nya kita masukkan adalah 18 plus 4B. Ya. Min 18, 18-nya dari mana? Ini kita geser ke kiri. Sama dengan 21. Ini yang pertama. Kalikan satu per satu, biasa. Sederhanakan, kita perolehlah nilainya. B adalah 1,5 atau 1,5. Ya. Nah, bagaimana dengan A-nya? Substitusi nilai B ke dalam persamaan 3A sama dengan 18 plus 4B. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ini, kita substitusi si B-nya ini. B-nya berarti 1,5 kali dengan 4. Dapatlah A-nya 8. Ya, 4 kali 1,5 kan 6 ya. 60 ya, 6,0 berarti 6. Ya. Oke, jadi kita sudah dapatin maka A-nya ada 8 ya, 1,5 atau 1/2 ya. Baik, nah ini kan sistem persamaan linear 2 variabel ya, karena variabelnya hanya X, Y ya. Baik, sekarang Ibu mulai pertemuan 12 yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Ini pelajarannya hanya 3 penelitian saja ya. Persamaan linear 3 variabel Ibu singkat dengan PLTV. P-nya persamaan, L-nya linear, T-nya 3, D-nya variabel. Ya. Nah, persamaan linear 3 variabel ini adalah persamaan yang memiliki 3 variabel. Apa sih maksudnya 3 variabel? Misalnya kamu ambil X, Y, Z. Tapi boleh saja kamu ambil ABC atau MNN atau KLP, terserah kalian. Ya. Nah, kemudian setelah kita ketahui bahwa dia mempunyai variabelnya 3 buah, dia juga berderajat 1. Apa yang disebut dengan berderajat? Berderajat itu berpangkat 1. Mananya yang berpangkat 1? X pangkatnya 1, Y pangkatnya 1, Z pangkatnya 1. Jadi berpangkat 1. Sehingga bentuk umum persamaan linear 3 variabel seperti ini. AX plus BY plus Z sama dengan D. Di mana ABC-nya bilangan real. Tetapi A harus besar sama dengan harus besar 0, B juga harus besar 0, dan C-nya pun harus besar 0. Ya. Yang kedua, sistem persamaan linear 3 variabel ini ya bisa juga disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel karena penyelesaian persamaannya adalah
simultan. Simultan itu sama. Di mana nilai yang memenuhi ketiga persamaan tersebut. Jadi kamu cek benar nggak? Misalnya 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 7. Nah itu kamu hitung setelah kamu dapatkan nilai x, y, z, kamu hitung apakah sama dengan 70. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah ABC. ABC itu adalah koefisien dari fungsinya. A1 kali X ditambah B1 kali Y ditambah C1 kali Z sama dengan D1. Jadi indeks 1 semua. ABC adalah konstanta. Berarti kalau konstanta paling minim adalah 0. Ya. Samaan yang kedua adalah A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Persamaan umum yang ketiga adalah A3X plus B3Y kemudian plus C3Z dan sama dengan D3. Mau misalnya kamu di sini ditulisnya X0, Y0, Z0 nggak apa-apa. Di sini juga tulis A1 XO. B1 YO dan seterusnya. Ya. Di mana A1, 2, dan 3 serta B1, B2, dan 3 kemudian Z1 atau C1, C2, dan C3 adalah bilangan real. Kenapa? Karena dia ada yang negatif, ada yang positif. Di mana X, Y, dan Z-nya adalah variabel dari si A1, A2, A3. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke koefisien-koefisien Y dan C. Y dan C. Yaitu koefisiennya yang mana? B1, B2, B3. Sedangkan koefisien dari si Z yang mana? C1, C2, dan C3. Dengan demikian, maka D1, D2, D3 adalah bersaudara, berarti konstanta. Ya, nilai-nilai itu ya. Sekarang perhatikan contohnya. Sebelum Ibu kasih contoh, kemudian ciri-ciri apa lagi yang disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Menggunakan relasi itu hubungan. Menggunakan relasi tandanya sama. Jadi relasi tanda itu artinya menggunakan tanda refleksi relasi sama dengan. Ya. Baik, yang bagian B memiliki 3 variabel. Tadi sudah jelas ya, ada X, Y, Z. Kemudian berpangkat 1. Tidak boleh dari pangkat 1. Tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang. Yang keempat, bagaimana sih menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel? Ya tadi sudah Ibu katakan, yaitu dengan jalan eliminasi, substitusi, dan gabungan atau ya kalau tidak gabungan ya untuk persamaan dia jadi harus gabung gitu ya. Baru kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya ya. Nah, penyelesaian atau himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear 3 variabel dapat ditentukan dengan cara metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan atau metode campuran. Ya, contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara. Ini ada satu soalnya ada 3 cara ya. Persamaan linear dengan cara substitusi, eliminasi, dan gabungan atau campuran. Nah, ini soalnya. Ya, substitusi. Misalnya kamu ambil ke 1, ke 2, masuk ke persamaan 4.
Kemudian kamu masuk ke persamaan 2, 3, masuk ke persamaan 5. Jadi kamu selesaikan dulu persamaan 1 dan 2. Kemudian kamu pecahkan lagi persamaan ke-2 dan ke-3. Ya. Ya, persamaan pertamanya kita dapati nilainya adalah belum ya, belum selesai. Substitusikan persamaan keempat ke persamaan kedua. Ya. Kita lanjut. Substitusi pertama yaitu persamaan keempat kita gabungkan dengan persamaan kedua. Ya. Persamaan keempat bagaimana bunyinya? Ya. Min 3 min Y plus Z kali plus 2Y plus Z. Maka hasilnya adalah kita masukkan substitusi kedua. Ya. Masuk ke persamaan 4 dan ketiga. Ya. Ini hasilnya harus benar-benar sama ya dengan 4 dan ketiga. Nah, kemudian persamaan dapatkan itu persamaan 5 dan 6, masuklah persamaan 5 dan 6 kita makan di sana. Setelah kita makan di sana, makan-makan ini ya, nih oleh-olehan ya. Nah, jadi kita harus pelajari ya. Persamaan 5 dan 6 ya kita masukkan. Ya, 5-nya sudah kita dapati tadi ya. 5 dan 6 nih. Kemudian kita substitusikan. Nih kita substitusikan atau eliminasi. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ke-7, maka kita substitusi yang ketiga, persamaan ke-7 kita masukkan ke dalam persamaan ke-6. Nah, ke-6 ini dia ya. Nah, kalau kamu mau nggak ribet, boleh kamu kalikan dengan negatif ya supaya semuanya bernilai positif. Hanya konstantanya yang negatif ya. Dan dari sini kamu masukkan nilainya yaitu min Y. Y-nya udah kita dapatkan yaitu ini. Ya, berarti min kali 10 min 2Z plus 3Z. Ya, dikalikan satu per satu. Ya, ini juga kalikan satu per satu. Ya. Setelah dapat, baiklah sekarang kita bagi. Yaitu Z adalah 20 dibagi 5. Dapatlah hasilnya 4. Ya. Jadi untuk nilai Z sama dengan 4. Kemudian untuk nilai yang kelima, ya, kita peroleh Y plus 2Z sama dengan 10. Maka Y-nya adalah Y plus 2 kali 4 sama dengan 10. Y-nya diperoleh 2. Ya. Nah, hati-hati ya anak-anak ya, sistem persamaan 3 variabel ini ya sangat ribet ya. Jadi kalian alurnya harus menguasai. Ya. Tidak selamanya harus 1, 2, 2, 3. Tidak, boleh saja 1, 3. Boleh saja 2, 4. Dan seterusnya. Ya. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah min 1, 2, 4. Ya. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan tentang pembahasan persamaan tersebut ke dalam cara atau metode eliminasi. Ya. Sama saja ya, kita masuk ke persamaan pertama dan kedua. Ya, kita akan menghilangkan nilai X. Berarti X-nya kita beri tanda negatif supaya hilang dan supaya dia bertanda yang atau perubahan tanda. Ya. Setelah kita dapatkan dari hasil persamaan pertama dan kedua, kita dapatkan persamaan keempat. Bagaimana cara mencari nilai-nilai yang lain? Kita ambil persamaan kedua dan persamaan keempat. Ya, nah, sudah selesai. Kemudian si X ini harus kita selesaikan. Ya, sembunyinya nih ya.
juga masih belum selesai, ya tolong dikerjakan ya. Nah, dari persamaan kelima dan keempat kita akan peroleh ya dua buah persamaan ya. Ini perkalian berapa ini supaya kita kalikan hasilnya sama. Coba kita kalikan 2 nih yang ini ya. Kita ambil plus 2Z sama dengan 20 begitu kan ya. Yang ini min Y. Min Y. Y-nya ada. Ya ada ya. Y-nya ada kita peroleh. B-nya Z-nya juga ada ya. Sekarang dari situ kita peroleh. Dari persamaan 5 dan 4 kita peroleh nilai Y sama dengan 5. Ya. Sekarang untuk mendapatkan nilai yang lain X dan Z bagaimana? Kita tinjau persamaan keempat dan kelima. Nah, supaya Y-nya hilang kita apakan? Kalikan dengan 3. Ya. Kemudian bagaimana untuk mencari si X? Nah, persamaan persamaan pertama yaitu X plus Y min Z sama dengan min 3. X sama dengan, ya, X sama dengan Y plus Z sama dengan min 3. Ya. Nah, ini dia contoh-contoh dari persamaan linear 3 variabel. Ya. So, sebelum Ibu lanjutkan, kita masuk ke bagian C, yaitu campuran atau gabungan. Boleh eliminasi duluan, boleh substitusi duluan, atau boleh gabungan sekaligus. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bagian C, X plus Y min Z sama dengan min 3. X plus 2Y plus Z sama dengan 7. 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Kita masuk ke 1, 2, kemudian kita masukkan ke 2, 3. Ya, nah, dia suka dia mengeliminasikan seperti ini. Ya, dengan dikali dengan diberi perintah. Ya, nah perintahnya yang mana? Perintahnya adalah si eksponen apa? Penyelesaian, penyelesaian. Ya, nah, kemudian Y-nya kita dapatkan 2. Setelah kita substitusi, kita peroleh X-nya sama dengan min 1. Yang ketiga, kita masukkan nilai Z-nya. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, kalian sudah mengerti. Ya, sekarang Ibu akan membahas tentang kontekstual atau kehidupan sehari-hari yang ada pada diri kita sendiri. Ya. Yaitu misalnya Ibu berikan contoh soal yang kedua. Tuti membawa beberapa kilogram mangga, jeruk, dan apel. Perbandingan antara berat mangga dan berat jeruk adalah 2:3. Berapa mangga atau berapa besar atau berapa berat mangga dan apel? Ya, kalau dia memikulnya 6 km. Kemudian berat jeruk dan apel beratnya adalah 7 kg. Sedangkan bagian C, berapakah berat mangga, jeruk, dan apel jika hanya jenis buah-buahan itu yang dimasukkan ke dalam plastik ya. Nah, misalnya X ini adalah si mangga, Y ini adalah si jeruk, Z ini adalah si apel. Ya. Perbandingan antara berat mangga dan jeruk adalah 2:3. Atau diperoleh 3:2 juga nggak masalah ya. Maka X banding Y sama dengan 2:3. 3X sama dengan 2Y. Sudah? Ya, baik. Nah, kalau sudah selesai mencatatnya atau memahaminya, kita teruskan. X banding Y sama dengan 2:3. Berarti 3X sama dengan 2Y. Jadi ini sama sekali, persis sama sekali. Ya. Berat mangga dan apel itu 6 kg.
Nah, diperolehlah persamaan X plus Z sama dengan 6. Kemudian berat jarak dari apel 7 km, berarti Y ditambah dengan Z adalah 7. Ya, Y ditambah Z. Ya. Nah, setelah itu kita susun ya, kita susun yang benar. Ya, kemudian kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sekarang Ibu sedikit lupa tadi ya. Kita latihan soal ya. Soal-soal contoh soal sudah Ibu berikan. Kita latihan soal nih. Ya. Latihan soalnya tidak banyak ya. 3 soal. Gitu ya. Yang pertama ini ya. Ingat ya, yang pertama ini ya, ingat ya, ini adalah konseptual kehidupan sehari-hari. Jadi dari kalimat-kalimat ini kamu jadikan model matematikanya. Itu pertama. Ya, ini ada 3 jenis mesin penggiling. Yang pertama mesin A dan B, hanya 1 menit. Ya, dia menghasilkan 5 kg daging giling. Gitu ya. Sedangkan A dan C dalam 1 menit menghasilkan 7 kg daging giling, berarti lebih cepat ya. Bagaimana kalau jika digunakan mesin B dan C dalam 1 menit dihasilkan 8 kg, makin cepat lagi. Ya. Nah, pertanyaannya, tentukan berat daging giling yang dihasilkan jika digunakan mesin A saja selama 2 menit. Dia sendiri tetapi harus diberikan waktu yang lamaan gitu ya. Sekarang yang kedua, tentukan nilai ya X min Y plus Z dari ketiga persamaan ini. Ya, X min Y plus Z dari ketiga persamaan ini. Nah, contohnya ini bukan berarti kamu kalikan satu persatu ya, X kali Y kali Z, jangan seperti itu. Kamu misalkan saja 1/X sama dengan A, 1/Y sama dengan B, 1/Z sama dengan C. Atau terserah kalian ya. Nah, dari situ dapat ya A min B plus 2C sama dengan 9. Dan seterusnya. Ya. Nah, nomor 3 ini perbandingan. Ya. X banding Y sama dengan 5 banding 3. Nah, ini artinya 3X sama dengan 5Y. Jadi itu persamaannya, persamaan linier. 2 variabel. Ya. Sedangkan Y banding Z adalah 4 banding 5. Artinya 5Y sama dengan 4Z. Nah, tentunya kamu geser ke kiri, kanannya 0. Gitu ya. Nah, jika 2 kali X plus Y plus Z sama dengan 94, berapakah nilai 3Y? Ya. Baik anak-anakku semuanya, contoh soalnya sudah banyak, kemudian Ibu berikan latihan soal. Latihan soalnya seperti biasa, ya, kamu share di WA. Ya. Baik, selamat belajar, semoga kalian sukses. Terima kasih.